Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Roji dengan NIM 0704201063. Saya mahasiswa UINSO Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Bima Sari Tambunan, MPD. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Pertama yaitu ada pengertian pernapasan. Nah, pengertian pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Untuk pengertian dari proses pernapasan itu ada dua. Yang pertama yaitu ada inspirasi. Nah, inspirasi ini adalah proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi. Nah, ekspirasi ini adalah proses keluarnya udara dari tubuh atau paru-paru keluar tubuh. Selanjutnya yaitu ada pengertian respirasi. Respirasi ini ialah proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi gitu. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari sistem pernapasan manusia atau sistem respirasi. Nah, sistem pernapasan atau sistem respirasi itu adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertukarnya gas dan udara. Jadi sistem pernapasan juga bertugas untuk menyaring, melembabkan dan menghangatkan udara yang kita atau kamu hirup. Tentu manusia bernapas untuk memenuhi kebutuhan kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya gitu ya. Nah, oksigen tersebut digunakan oleh setiap sel dalam tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme sehingga karbon dioksida dan air yang harus dikeluarkan. Yang ketiga ada organ-organ yang terlibat dalam pernapasan dada. Mekanisme pernapasan dada itu melibatkan berbagai organ tubuh seperti hidung, otot dada, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, jadi secara garis besar mekanisme pernapasan dada itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu menarik napas, yang kedua bertukarnya udara, dan yang ketiga membuang napas. Di sini selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan dada. Nah, mekanisme pernapasan dada adalah cara kita bernapas sehari-hari, yaitu dengan melibatkan otot yang berada di antara tulang rusuk. Jadi teman-teman, hal ini sedikit berbeda dengan pernapasan perut. Kenapa berbeda? Karena pernapasan perut ini dia lebih fokus
pada penggunaan diafragma, yaitu otot pemisah rongga dada dan juga perut. Kurang lebih saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan dada pada manusia. Jadi saat bernapas, manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam satu siklus napas. Oksigen yang kita hirup itu akan diproses oleh berbagai organ pernapasan dan juga disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu ada organ-organ yang terlibat dalam mekanisme pernapasan dada. Sebelum kita membahas mengenai mekanisme pernapasan dada, kita harus kenali lebih dulu apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Jadi berikut ini adalah organ-organ yang berperan tersebut. Jadi yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, teman-teman, rongga hidung ini sebagai tempat masuk dan keluarnya udara di hidung. Udara yang masuk akan disaring, dilembabkan, serta dihangatkan. Oleh karena itu, menarik dan membuang napas lewat hidung itu lebih disarankan daripada lewat mulut. Yang kedua ada sinus, yaitu area berongga di antara tulang tengkorak yang berfungsi mengatur suhu. Jadi dia berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga teman-teman ada faring atau tenggorokan. Nah, faring ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke trakea. Selanjutnya kita masuk yang trakea. Nah, trakea itu yaitu organ yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Yang kelima ada bronkus. Bronkus yaitu cabang dari trakea yang juga berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Cabang terkecil dari si bronkus ini dikenal sebagai bronkiolus. Yang keenam ada paru-paru. Nah, paru-paru ini terdiri dari jutaan alveolus yang kaya akan pembuluh darah. Alveolus sendiri adalah kantung kecil dalam paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang ketujuh yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma ini yaitu otot yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara di paru-paru. Yang kelima yaitu ada organ pernapasan. Nah, jadi organ-organ pernapasan ini yang bekerja sama untuk membantu proses pertukaran gas yang dimana merupakan inti dari mekanisme pernapasan yang kita jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, berikut ini saya akan coba jelaskan secara perlahan-lahan mengenai tahapan dalam mekanisme pernapasan dada pada manusia. Yang pertama yaitu ada satu menarik napas ya teman-teman, namanya menarik napas. Nah, saat menarik napas itu diafragma dan otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan menarik
menarik tulang rusuk ke atas dan ke depan sehingga rongga dada membesar. Kondisi ini akan memberi ruang bagi si paru-paru untuk mengembang. Jadi ketika udara yang masuk tadi melalui hidung atau mulut itu akan mengalir ke tenggorokan, lalu ke trakea dan masuk ke paru-paru. Setelah melewati bronkus dan bronkiolus, udara akan dialirkan ke alveolus. Yang kedua ada pertukaran udara. Jadi di sini pertukaran udara yang saya maksud adalah setelah melewati alveolus, oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, jadi disinilah pertukaran udara itu terjadi. Di pembuluh darah kapiler, itu oksigen akan berikatan dengan protein dalam sel darah merah yang disebut hemoglobin. Pada saat yang sama, gas buangan yaitu berupa karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru dan bertukar tempat dengan oksigen. Nah, sel darah merah yang kaya akan oksigen itu melanjutkan perjalanan ke sisi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Lalu si jantung memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, biasanya aktivitas ini memungkinkan oksigen diedarkan ke seluruh tubuh dan atau ke seluruh sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh akan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi nanti hasil akhir dari proses metabolisme sel ini berupa karbon dioksida. Jadi si karbon dioksida akan diangkut oleh sel darah merah untuk kembali masuk ke alveolus melalui pembuluh darah kapiler. Lalu karbon dioksida akan dibuang dari tubuh saat membuang napas. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada namanya membuang napas. Jadi saat kita membuang napas, diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada mengecil seperti semula gitu. Jadi kondisi ini diikuti dengan paru-paru mengempis. Pada saat yang sama, udara yang kaya karbon dioksida dialirkan keluar dari paru-paru melalui tenggorokan. Nah, kemudian keluar melalui hidung atau mulut. Adapun mekanisme pernapasan dada atau cara bernapas itu seringkali tidak disadari karena bernapas merupakan hal alami gitu ya. Hal alami yang terjadi setiap detik. Namun di balik adanya proses kompleks yang melibatkan berbagai organ dalam sistem pernapasan. Jadi seandainya bila salah satu organ tidak bekerja dengan baik, adapun kondisi ini dapat mengganggu mekanisme pernapasan
mekanisme pernapasan dada tentunya secara keseluruhan. Ada beberapa gangguan pernapasan yang sering terjadi seperti ada namanya asma, ada bronkitis, ada pneumonia, ada TBC, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, ini juga memerlukan penanganan agar mekanisme pernapasan itu bisa kembali normal nantinya. Agar mekanisme pernapasan dada berjalan dengan baik, tentu kita upayakan untuk tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok ya teman-teman. Jadi Anda juga disarankan untuk menghindari paparan polusi udara dan juga berolahraga secara rutin. Nah, yang sekarang yang keenam yaitu mekanisme pernapasan perut. Jadi mekanisme pernapasan perut itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua ada ekspirasi. Nah, ekspirasi ini dikenali dengan otot diafragma itu relaksasi. Diafragmanya melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar. Jadi udara keluar meninggalkan paru-paru. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu alat pernapasan manusia. Ada satu rongga hidung. Nah, jadi rongga hidung itu merupakan rongga paling awal dalam proses pernapasan manusia. Jadi tempat keluar masuknya udara dalam hidung terdapat yang namanya selaput lendir. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya selaput lendir pada hidung. Dan bulu halus yang berfungsi, jadi bulu halus kita ini berfungsi untuk menyaring udara dan menyesuaikan suhu udara, dan juga yang terpenting dia mengenali bau. Selanjutnya ada rongga laring. Nah, si rongga laring ini dia berfungsi, fungsi utamanya itu adalah untuk pembentukan suara sebagai proteksi jalan napas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Yang ketiga ada namanya rongga paru-paru. Nah, paru-paru ini dia terletak dalam rongga dada. Paru-paru kiri itu terdiri dari dua bagian atau lobus, sedangkan yang kanan memiliki 3 bagian lobus yang berbeda. Tentu fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Dari darah. Yang keempat ada rongga alveolus. Alveolus merupakan struktur akhir yang terdapat dalam sistem pernapasan. Setelah udara melewati bronkiolus, udara akan mencapai jalan buntu. Nah, di jalan buntu itulah alveolus berada. Alveolus ini juga berperan penting dalam proses pertukaran pertukaran gas O2 dari udara bersih-bersih dan ke sel-sel darah, dan dari CO2 dari sel-sel darah ke udara. Ya.
Jadi teman-teman, demikianlah paparan dari saya mengenai materi sistem respirasi pernapasan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan tentunya bisa bermanfaat bagi yang melihat atau yang mendengarkan, dan tentu ini bukan sebagai acuan karena masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian maupun bentuk pengajaran dari saya sendiri. Tentunya saya sudah menjelaskan ini semaksimal mungkin agar kiranya mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Dan karena sudah sampai pada tahap akhir penutup, barangkali cuman ini bisa saya sampaikan mengenai proses pernapasan dada dan perut serta organ-organ yang terlibat maupun alat pernapasan. Kiranya ini menjadi giat kita untuk bisa lebih sering berolahraga, menjauhi rokok, tentu olahraga secara rutin agar juga membantu pernapasan yang maksimal dan lebih baik. Jadi demikianlah tentang penyampaian dari saya. Kiranya kalau ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon maaf karena itu murni dari saya. Saya akan belajar ke depan untuk lebih baik dalam hal penyampaian maupun dalam hal membuat video yang lebih bagus dan menarik. Kiranya saya akhiri video kali ini. Silakan teman-teman menonton dan jangan lupa tulis di komentar. Semoga dengan komentar teman-teman ini bisa membangun karakter saya ataupun membangun giat saya untuk belajar menjadi lebih baik. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.